Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu Sri Sumarni yang kami hormati selaku Kepala Sekolah TPAKB TKIT Insan Mulia, ibu-ibu semua guru yang kami banggakan di TPAKB TKIT Insan Mulia, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga Allah masih memberikan karunia sehat, istiqomah, dan semoga senantiasa ingin menjadi lebih baik dan lebih baik ke depannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan semoga kita semua yang berharap syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Ibu-ibu, saya menggantikan Ustadz Lutfi. Ustadz Lutfi sakit diare. Kita doakan semoga segera sehat. Amin. Masya Allah begitu ya. Sebuah pelajaran berharga di pagi hari. Ustadz Lutfi tadi di WA-nya sudah berangkat, tapi di tengah perjalanan beliau balik lagi ke rumah karena tadi sakit perut begitu ya. Masya Allah, sungguh ini pelajaran berharga buat kita semua. Betapa konsistensi, kesungguhan, menepati janji itu adalah bagian dari yang senantiasa diikhtiarkan dalam segala kehidupan kita. Sama seperti pagi hari ini, ibu-ibu juga berusaha untuk menepati janji bahwa kita harus datang sebelum jam 7 sesuai dengan akad kita, karena kita menjadi sebuah kesepakatan bahwa di pagi hari, di hari Senin, di TPAKB TKIT Insan Mulia, semua guru harus hadir sebelum jam 7 karena agendanya jam 7. Barakallah untuk ibu-ibu yang sudah berikhtiar sekuat tenaga memanage apapun yang ada di rumah. Saya yakin semua, walaupun ada yang belum jadi ibu rumah tangga, tapi saya yakin semua punya kesibukan, semua punya aktivitas yang kemudian harus menghajatkan kita memanage sehingga kita bisa datang tepat waktu di tempat ini. Patut kita syukuri betapa kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini tepat waktu. Tanpa campur tangan Allah, tidak mungkin kita bisa hadir di sini tepat waktu. Itu perlu kita maknai kembali bahwa kemudahan dan segala sesuatu yang dihadirkan oleh Allah pagi ini itu adalah semua anugerahnya. Maka patut kita syukuri. Mari kita ucapkan alhamdulillah ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, yang kedua, karena badal itu harus siap dengan segala konsekuensi. Alhamdulillah pagi ini tidak jadi Bu Apri yang di sini ya. Tapi kalau ada Bu Apri di sini kan dia bingung juga mau ngapain di sini gitu. Nah, itu semua takdir Allah yang dibuat sangat luar biasa oleh Allah yang menghadirkan saya harus ke sini dan menggantikan Ustadz Lutfi. Sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Insya Allah ini sudah dibuat oleh Allah dengan sangat rapi dan saya yakin ini yang terbaik. Nah, saya ingin berbagi kepada ibu-ibu sedikit bagian dari oleh-oleh saya. Kemarin tidak hadir di pembinaan, saya mewakili JSIT wilayah untuk menghadiri pembekalan konselor ketahanan keluarga oleh Jogja Family Center. 2 hari, Sabtu dan Ahad, bayarnya mahal. Nah, karena mewakili JSIT wilayah maka gratis gitu ya. Alhamdulillah. Nah, saya berbagi ilmu sedikit kepada ibu-ibu semua. Insya Allah banyak ilmu yang saya ingin bagikan juga. Tapi saya ingin nanti akan saya buka di grup guru karyawan. Siapa yang ingin saya bagi oleh-olehnya, silahkan daftar dan kita akan sekolah secara bersama. Tidak semua gitu ya, karena orang yang butuh itu akan berbeda dengan orang yang
Lah karena ini wajib seperti IP hari ini ya. Karena ini wajib jadi harusnya ikut gitu. Nah, saya akan buka siapa yang butuh, maka dia bisa bareng dengan saya, kita akan sekolah, kita akan berbagi begitu. Kalau bisa tiap pekan hanya 1 jam atau 1,5 jam, tapi luar biasa. Saya buka dengan cerita yang disampaikan oleh Bu Hasni. Ada seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran, tidak menyebutkan di mana tempatnya, di semester 6. Beliau ini dia seorang anak dari ibunya seorang dokter spesialis dan bapaknya seorang pengusaha. Nah, kemudian pada semester 6 ini dia menyatakan ingin bunuh diri. Sudah pernah dengar ceritanya? Sudah ya. Oke. Kalau sudah, dia ingin bunuh diri karena dia tidak mampu lagi untuk mengatasi masalahnya. Bagi dia, bunuh diri itu adalah salah satu menyelesaikan masalah dari sekian persoalan yang dia punya. Nah, maka kemudian mahasiswa ini konsultasi dengan Bu Hasni sebagai psikolog begitu ya. Nah, di sana Bu Hasni menggali, apa yang membuat kamu ingin menyelesaikan semuanya ini? Dia menerawang, ini keterampilan psikolog ya, tapi yakinlah bahwa kita juga mampu menjadi seorang psikolog gitu ya. Nah, dia menerawang apa yang menjadi dia, penyebabnya. Akhirnya ditemukanlah, boleh katakan banyak ya, beberapa lah itu, biar tidak hiperbol gitu ya, beberapa trauma yang muncul dari anak ini. Trauma yang pertama dia dapatkan ketika dia mewakili kejuaraan OSN di sebuah sekolah. Memang sengaja disamarkan begitu ya sekolahnya. Bahkan saya mau ke waktu tanya IT aja saya nggak tekan gitu ya, karena saya khawatir nanti jangan-jangan brandingnya sekolah IT itu jelek gitu ya. Karena ternyata IT itu membuat trauma itu. Jadi saya khawatir gitu, nggak jadi tanya gitu ya. Nah, di sebuah sekolah OSN dia mewakili Jakarta gitu, dia ke Jakarta karena sudah sampai ke nasional gitu ya. Nah, kemudian dia juara 1. Satu pertanyaan yang diberikan oleh gurunya kepada kepala sekolah ini, seorang kepala sekolah yang menghantarkan siswanya ke OSN nasional, pertanyaan yang muncul kepada siswanya adalah, apa yang akan kamu berikan kepada guru-gurumu yang telah menghantarkan kamu ke OSN? Kira-kira jawabannya apa Pak, ibu-ibu semua? Kalau jenengan kira-kira mewakili guru berprestasi ke Jakarta sana, tiba-tiba saya sebagai pendamping jenengan, yayasan, bertanya kepada jenengan, sebut Bu Vega gitu ya, Bu Vega, luar biasa. Selamat, jenengan sudah menjadi juara guru berprestasi. Ini mumpung kita sedang di Jakarta. Apa yang ingin jenengan berikan kepada teman-teman di Insan Mulia yang sudah mendukung jenengan sebagai guru berprestasi? Nah, sang anak ini bingung menjawabnya. Sama seperti Bu Vega barangkali. Sang anak ini bingung menjawabnya karena apa? Karena dia yang dia pikirkan itu, janjane aku kon ngopo sih gitu. Apakah saya harus berbalas budi? Kemudian balas budinya itu apa yang harus saya sampaikan? Dia langsung terpikir, oh mungkin maksudnya Pak Kepala ini adalah aku diminta ngasih oleh-oleh sama ke guruku, tapi aku nggak punya uang. Nah, maka dia diam saja. Nah, ibu-ibu hati-hati ya dengan pasangan kita, anak-anak kita yang diam saja. Hati-hati nggih. Nah, ini dia diam saja, tidak bisa menimpali apa-apa. Ketika dia diam, maka kepala sekolah ini kemudian menyebutkan, kamu itu anak yang tidak bisa balas budi, titik. Satu episode yang disampaikan oleh Bu Hasni. Episode berikutnya gitu ya, episode berikutnya dia cerita di SD. Aku di SD sering dikatakan sebagai anak yang banyak maunya. Saya di SD itu sering dikatakan
orang yang nggak pernah diam. Nah, maka kemudian ini ditempelkan sangat kuat kepada anak ini. Kalau bahasa kita mungkin cah gelidik banget gitu ya. Bahkan mungkin kalau guru-guru yang agak berani gitu namanya, itu menyatakan bahwa hiperaktif gitu ya. Nggak usahlah kita menyampaikan hiperaktif gitu ya. Yang menyampaikan hiperaktif itu orang lain saja, bukan kita gitu ya. Maksudnya ahlinya. Kalau kita itu kapasitasnya nggak layak untuk menyatakan hiperaktif gitu ya. Nah, yang terakhir dia cerita pada usia TK, kata dia gitu. Aku pernah, Bu Hasni, aku ingin jalan-jalan sama ibuku, sama mamaku. Aku sudah minta dan dijanjikan pada suatu hari. Ternyata di hari itu, mamaku tidak jadi lagi mengantarku. Mamaku hanya di depan laptop yang sedang menyelesaikan tadi ya, karena beliau dokter spesialis, di depan laptop dan saya sudah meminta, memohon, tapi tidak juga direspon. Nah, kemudian saya menangis, tidak juga direspon. Mbak, Ibu nggak bisa ngantar, Ibu baru ada tugas. Diem ya. Tapi anak ini tetap menangis sampai akhirnya ibunya menghadap ke laptop di sana, anaknya di belakang sana. Maka kemudian anak ini membenturkan kepalanya 2, 3 ke tembok. Nah, ternyata dianalisa oleh Bu Hasni, luka yang paling dalam dari anak ini adalah di TK. Karena apa? Karena di TK itu dia belum mampu untuk menganalisa, belum mampu untuk berpikir otaknya yang lebih dalam selain dia ingin menerima belayan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Masya Allah ibu-ibu, dari cerita ini saya ingin mengajak ibu-ibu semua sebagai orang tua yang pertama, sebelum jadi orang tua, sebagai anak yang pertama, saya yakin, menurut Bu Hasni juga ya, saya yakin kita semua punya luka dasar, luka pengasuhan. Sadar atau tidak sadar, kita sakit hati sama orang tua kita. Kalau Bu Dr. Ida kemarin spesialis jiwa dari RSUD Wonosari, beliau menyampaikan, saya itu mangkal banget sama bapak saya. Bagaimana cara bapak saya membangunkan saya di pagi hari. Nah, kita semua punya luka. Tapi apakah luka itu kemudian kita jadikan sebuah alasan? Tidak. Tapi kita berusaha untuk memaafkan apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Karena apa? Karena itulah cara orang tua kita mencintai kita. Karena maksudnya orang tua kita itu tidak seperti yang kita pikirkan. Tadi ya, bahwa ibu meninggalkan, tidak mengabulkan permintaan anaknya itu bukan semata-mata karena dia ingin egois dengan apa yang dia lakukan, tidak. Karena dia juga ada tuntutan gitu. Cuma persoalannya kalau pakai Aisyah Dahlan, cuma persoalannya ibu ini tidak segera meminta maaf kepada anaknya. Jadi ibu-ibu yang pertama tadi memaafkan orang tua kita. Sekarang kalau kita jadi orang tua, yakin anak kita juga dapat perlakuan apa yang terburuk dari diri kita juga. Yakin saja, jangan ngeles. Maksudnya ibu-ibu mengatakan, oh aku ki sabar, apik, aku ki penyayang, orang nate aku ki kemudian tiba-tiba gitu, enggak. Aku ki senantiasa membelai dia. Stop. Mari kita akui diri kita bahwa kita juga memperlakukan anak-anak kita tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka yang kita lakukan juga meminta maaf kepada mereka semua.
Maafkan ya kalau ibu menyakiti kamu. Maafkan ya kalau ibu suka keras sama kamu. Gak usah ditanya. Maksudnya ditanya, kira-kira apa yang membuat, apa kata-kata ibu yang menyakitkan? Itu menurut Bu Ida kemarin, itu membuka luka. Itu semakin menganga gitu katanya itu ya. Cukup dimaafkan, tapi kata Bu Ida, otak itu yang dapat perlakuan negatif tadi itu tidak bisa menghapus, itu yang berat. Tidak bisa di-delete. Jadi butuh waktu panjang gitu ya. Nah, maka mari kita meminta maaf itu sebagai orang tua, termasuk dengan pasangan kita. Yakin juga lah dengan pasangan kita itu jenengan juga banyak melakukan itulah, meminta maaf. Nah, jenengan sebagai guru, saya juga yakin ada banyak hal yang kita lakukan pada anak-anak kita yang di sini, gitu ya. Yang anak-anak datang dengan semangat, tiba-tiba tidak direspon oleh kita sebagai guru, maka dia kecewa. Maka pastikan ibu-ibu semua senantiasa meminta maaf. Mungkin ya maaf, kalau kita meminta maaf di anak-anak itu lebih mudah, karena ada forumnya, ada medianya. Sebelum pulang sekolah kita bilang, maafkan ya anak-anak semua kalau tadi buat salah, ada yang membentak kalian, ada yang nyuekin kalian, ibu dimaafkan ya. Itu mudah karena ada forumnya. Tapi kalau anak kita, anak biologis kita, forum apa yang bisa kita lakukan? Kalau tiba-tiba meminta maaf, ibu ini lebay, ngapain sih? Gak ngapa-ngapain, tapi itu penting gitu ya. Nah, maka saya mengajak ibu-ibu semua, mari kita meminta maaf kepada anak kita dan anak-anak biologis kita. Itu sedikit pelajaran yang bisa saya sampaikan, karena suaranya habis ya Bu Lux ya. Nanti Bu Lux biar ngereka sendiri gitu ya. Nah, maka saya mengajak diri saya sendiri dan ibu-ibu semua, tidak ada yang sempurna dan kita semua pasti ditemukan banyak masalah. Dan yakinlah kita mampu untuk menyelesaikannya. Pertanyaannya, kita mau atau tidak menyelesaikannya itu. Dan yakinlah bahwa setiap anak kita pasti dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan dia jika punya luka, maka kita harus berikhtiar untuk menyembuhkannya. Tidak boleh mendiamkannya. Nanti banyak identifikasi anak-anak yang luka ini yang butuh segera untuk dibenahi. Banyak yang bisa kita identifikasi. Nah, itu ibu-ibu sedikit ilmu yang saya bagi untuk teman-teman semua, ibu-ibu semua. Saya juga sedang menasehati diri saya sendiri menjadi ibu yang baik dan persiapan menjadi tadi ya berbagi dengan banyak orang. Semoga kita dikuatkan kalau dengan ilmunya Ustadz Satori pagi ini gitu ya. Kalau dengan ilmunya Ustadz Satori pagi ini, segala albir itu, segala kebaikan itu sesungguhnya bermula dari ketulusan hati. Kalau dari Ustadz Satori tadi, mungkin Bu Darse tadi yang ikut ya, itu lebih dalam lagi. Kayaknya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh tadi Bu Hasni, Bu Ida itu nggak ada efeknya, nggak ada manfaatnya ketika standarnya dengan menggunakan standar Ustadz Satori. Itu sudah level, kalau menurut saya itu level yang sangat tinggi gitu ya, karena kita tidak lagi berharap apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, bahkan orang lain yang tidak membuat kita bahagia gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi tadi kan ceritanya ada seorang suami atau seorang istri yang sudah sekian tahun menikah, tapi pasangannya itu tidak mampu untuk membahagiakan suami gitu kalau tadi mengatakan. Tapi seorang suami ini tidak kemudian ingin ikut tidak membahagiakan istrinya, tidak. Nah, itu sudah kalau bahasanya Bu Ida kemarin levelnya sudah sangat tinggi, sudah sangat tinggi. Jadi dia sudah memaafkan, mudah sekali untuk memaafkan, mudah sekali untuk melupakan, bahkan kemudian tergerak untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Masya Allah. Nah, begitu ibu-ibu, banyak salah saya mohon maaf. Semoga ibu-ibu senantiasa mawas diri dan sadar diri bahwa kita ingin selalu menjadi lebih baik dan lebih baik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah